Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadrina wa yassir umurina wassah sudurina ya man huwa kafha ya ain sad hamim ain sin qaf alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra hamim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bi sirril haibati wal qudrati wa bi tolak angin. Ada usang. Air hangat. Awalnya gitu sih ya. Iya. Ya, Jam. Enggak kuat kurang. Cek 1 2. Nggak nyambung gitu ya? Gua nggak pegang nih. Bisa coba tinggiin. Tes 1 2. Tes 1 2. Tetap nggak bisa ya? Hah? Cek 1 2. Cek 1 2. Hah? Cek 1 2. Cek 1 2 mana? Begini. Ribet amat perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitil kiram wa sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin summa ila hadrati al muallif min hajjul abidin al-imam al-arif billah ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi Qaddasallahu sirrahul ajiz usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa nafa'na bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim sayulillahi ila umul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pengajian minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas terkait pentingnya belajar ilmu, baik itu ilmu perkara-perkara zahir dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu terkait dengan penataan batin, ilmu terkait syariat agama yang menjadi kewajiban kita kepada Allah berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa atau ibadah-ibadah zahir lainnya
Namun selain itu juga ada kewajiban mempelajari ilmu yang juga sifatnya wajib mengenai penataan hati, mengenai tingkah laku hati yang juga itu penting. Apa sebab penting? Terkadang kita terlalu sibuk ngurusin ilmu zahir, lantas merupakan ilmu batin. Padahal kedua itu merupakan dua sisi yang tidak boleh dihilangkan antara satu dan lainnya. Belajar ilmu zahir, keparduan ibadah, tidak dibarengi dengan penataan hati, ilmu batin, tentu ibadah zahirnya pun tidak menjadi baik. Bahkan cenderung kita tidak memahami jika ibadah kita yang zahir ternyata cenderung melakukan kesalahan. Atau bisa jadi kita ibadah tapi tidak berdampak pada diri kita. Ibadah itu tidak mengepek, tidak membuat badan kita menjadi condong kepada Allah. Ketika ibadah kita lakukan namun penataan hati kurang dilakukan, boleh jadi kita menjadi orang yang baik dalam ibadah, tapi ibadah itu tidak berdampak pada tubuh manusia, tubuh kita. Sehingga ketika kita ibadah tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Justru boleh jadi ibadah yang kita lakukan tanpa pengelolaan hati yang baik membuat ibadah itu ternyata malah jadi jauh jarak kita dengan Allah. Ini menjadi penting bagaimana kita menata hati, bagaimana kita menata ilmu zahir, bagaimana kita mengetahui perkara-perkara wajib, baik wajib dalam perilaku, syariat, kehidupan ibadah, maupun fardu dalam rangka menata hati kita. Itulah kenapa dijelaskan bahwa yajibu an ta'lama manahi allati hiya adzadu hadhil umuri. Habis ya. Jadi masih kenapa? Mati? Sinyalnya. Mati? Sinyalnya. Sinyal kenapa hilang? Haplas tuh maksudnya? Jelek. Tapi jalan. Jalan. Tadi menyampaikan ulang. Okay. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini apa summa midaru hadza sya'ni aidan. Kita juga berfokus kepada perkara-perkara alal ibadati, yakni ibadatil batinati, ibadah-ibadah batin. Allati hiya masyai, mengenai perilaku, masail qalbi, perilaku hati. Yajibu an ta'lamaha minat tawakkuli wa tafwidi wa ridha wa sabri wa taubati wal ikhlasi wa ghairi dzalik. Kita masih paham apa itu tawakal, apa itu berpasrah diri, berserah diri. Warido, apa itu ridho. Wasobri, apa itu sabar. Wataubati, apa itu taubat. Wal ikhlasi, apa itu ikhlas. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Kita mesti paham tuh yang begitu-begituan. Karena bukan cuma perkara-perkara zahir, tapi juga perkara-perkara batin. Wajib an ta'lama manahiya, dan wajib juga mengetahui apa-apa yang melalaikan dari apa? Lati adzadu hadil umur, seperti lawannya daripada perkara-perkara hati tadi. Apakah suhti, marah-marah, wal amali, panjang angan-angan, waria iria, wal kibri sombong. Litajtani badzalika, untuk menjauhi yang demikian itu. Ini kita mesti paham mana perkara hati, mana lawan-lawannya. Fa inna hadhi faraidu, karena ini sesungguhnya
kewajiban. Wa nasallahu ta'ala ala amri biha, dan ini terdapat di dalam nasnya Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah semacam itu. Wa nahi, dan meninggalkan an adzadiya lawan-lawannya fi kitabil aziz di dalam Al-Qur'an, wa ala lisanin nabi, yang disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini surah Al-Maidah ayat 23. Dijelaskan bahwa dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang beriman. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar menyembah kepada Allah. Yang ketiga, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, dan bersabarlah engkau ya Muhammad, wa ma sabruka, dan tidaklah sabar engkau illa kecuali billahi, terhadap pertolongan Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah engkau kepadanya dengan penuh ketekunan. Ayat-ayat ini menjelaskan perintah kita untuk menata hati kita, menata perkara-perkara batin. Bagaimana kita tawakal, bagaimana kita berpasrah diri, bagaimana kita sabar, bagaimana kita taubat, bagaimana kita ikhlas. Ini penting. Sholat tapi nggak ikhlas, enggak. Ada orang yang sholatnya nggak ikhlas banyak, yang sholatnya cuma jungkir balik doang, nggak ada keseriusan. Aku mah yang penting sholat, itu namanya nggak ikhlas. Sodako, banyak orang yang sodako, tapi sodakonya belum tentu ada keikhlasan. Boleh jadi dia sodako, diumpetin, ditulis hamba Allah dalam kurung nama dia. Pak, tolong nih saya sodako 2 juta, tulis hamba Allah dalam kurung Alpin. Ikhlasnya kurang. Boleh jadi dia beribadah, boleh jadi dia sholat, boleh jadi dia banyak melakukan ibadah, tapi ketahuilah belum tentu dia bertawakal kepada Allah. Apa buktinya? Kadang-kadang masih suka marah dengan takdir Allah. Suka ngomong di hatinya, ya Allah, Allah mah gak adil. Saya yang rajin banget sholat, yang rajin banget ngaji, yang rajin banget ibadah, rezekinya kok begini-begini amat. Sementara dia sholat kagak, maksiat jalan, rezekinya lancar. Itu berarti kita tidak meyakini takdir Allah, bahkan marah dengan takdir Allah. Orang-orang yang begitu tuh orang-orang yang dia tidak memiliki kebatinan, perilaku batin terhadap Allah yang kuat. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa Allah memiliki ketentuan dalam menjalani takdir. Takdir itu hak prerogatifnya Allah, hak urusan Allah yang Allah menentukan, karena Allah lebih tahu yang terbaik terhadap orang, terhadap manusia. Boleh jadi si Reja Allah kasih miskin sebab Allah tahu betul Reja ini pantasnya miskin. Sebab kalau kaya dikit melenceng dia. Ketika Allah tahu betul Reja ini miskin sebab Allah kepengen Reja jadi orang baik. Sebab kalau Reja kalau jadi kaya dikit jadi pejabat, korupsi, penjara urusannya. Itu berarti Allah tahu betul bagaimana keadaan hambanya. Ingat cerita sahabat Rasul? Ada yang masih tahu? Siapa namanya? Sa'labah. Bagaimana Sa'labah dalam keadaan miskin, rajin ibadahnya, sholatnya di awal waktu. Ketika minta kekayaan kepada baginda Rasul, dikasih kaya Sa'labah. Walaupun dengan proses panjang, nggak sekali minta langsung didoain baginda Rasul, tidak. Sa'labah itu cermin dari contoh buat kehidupan selanjutnya. Karena bakal ada orang-orang yang semacam itu terus-menerus di kehidupan lainnya. Di sepanjang waktu silih berganti zaman, itu akan ada orang-orang semacam Sa'labah. Orang-orang semacam Sa'labah maksudnya bagaimana? Dia kepengen
dia merasa bahwa kekayaan itu menjadi jalan keluar dari setiap masalah. Bahwa ketika kaya itu berarti nggak ada masalah. Ketika punya duit itu berarti hidupnya seneng. Ketika banyak duit itu berarti kayaknya gembira terus. Padahal nggak begitu. Rumus kehidupannya nggak begitu. Salah apa buktinya? Ketika miskin dia sholat di awal waktu berjamaah bersama baginda Rasul. Saat ngerasa bosan dengan kemiskinan, dia menghadap Rasul, tolong doain saya jadi orang kaya. Sama Rasul, jangan. Engkau lebih cakep, lebih baik dalam keadaan seperti ini. Tapi sahabat datang lagi, minta didoain agar kaya. Kata Rasul, jangan. Dengan begini hidupmu lebih enak, dengan begini hidupmu lebih tenang. Sampai berkali-kali sahabat datang kepada baginda Rasul. Pada akhirnya baginda Rasul kemudian mendoakan dan memberikan seekor kambing kepada sahabat. Diurusnya kambing itu kemudian beranak pinak dari 1 menjadi 3, 3 menjadi 6, 6, 10 sampai beratus-ratus ekor kambing. Mulailah terjadi kesibukan. Kalau satu masih ada waktu buat ngurusin kambing dan ngurusin yang lain. Ketika kambingnya beratus-ratus ekor banyaknya, akhirnya kemudian sholat jamaahnya mulai tertinggal. Karena sibuk ngurusin kambing, masukin kambing ke dalam kandang, ngesimpan kambing, nyari empan kambing, akhirnya jamaahnya tertinggal. Sholat berjamaahnya mulai ditinggal. Lama-kelamaan kambingnya bukan makin berkurang, malah bertambah ribuan. Sampai pada akhirnya sholat pun ditinggal. Sampai ketika di zaman masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika dipinta zakatnya, beliau tidak mau membayar zakat dengan pernyataan, aku yang nyari duit, masa aku yang mesti bayar zakat. Sementara zakat itu adalah ada pada zaman Rasul. Sekarang Rasulullah SAW telah wafat, aku nggak mau bayar zakat. Akhirnya kemudian mereka bergabung dengan para nabi-nabi palsu. Terus kemudian mati terbunuh karena sebab keangkuhan diri. Apa kekayaan Sa'labah bikin dia jadi senang? Tidak. Kehidupan itu pilihannya ada 4. Ada yang senang di dunia, senang di akhirat. Ada yang senang di dunia, sengsara di akhirat. Ada yang sengsara di dunia tapi senang di akhirat. Yang paling bahaya itu sengsara dunia, sengsara. Mana yang mau kita pilih? Hah? Dari 4 itu mana kira-kira yang mau kita ambil? Hah? Senang dunia, senang akhirat? Benar? Kalau memang kepengen senang dunia, senang akhirat, pertama jalanin apa yang menjadi perintah Allah. Terima takdir yang Allah berikan kepada kita. Adzaban liman aikona bil qadri kaifa taqdar. Ajaban. Saya heran katanya. Liman aikona, kenapa orang yang yakin bil qadri dengan takdir Allah, kaifa taqdar, tapi masih suka marah dengan takdir. Orang-orang yang masih suka marah dengan takdir Allah, batinnya tidak tercukupi. Dia kurang memahami ilmu tentang hatinya. Dia cuma ngurusin badan zahirnya, tapi batinnya kosong. Ini lain. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan penting mempelajari ilmu hati, menata hati, perilaku hati, karena ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay akhlis ilahi ikhlasan, yakni ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Terima takdir Allah. Ikhlas itu pure, murni. Begitu.
Wa nahu dzalik, dan yang lainnya minal ayati, daripada ayat-ayat Allah. Kama nassu 'alal amri, sebagaimana di dalam nas Al-Qur'an, 'alal amri, atas perintah bisolati, yakni salat, wasaumi, yakni puasa, famalaka, tapi tidak manfaat bagimu. Dia sholat, dia puasa, tapi sholat dan puasanya tidak jadi bermanfaat bagi dirinya. Puasanya cuma dapat lapar, sholatnya cuma dapat capeknya, tapi tidak ada manfaat bagi dirinya jika dia tidak mau menata manfaat. Apa kata guru saya? Ente jangan cuma belajar ilmu zahir, tapi belajarlah ilmu batin. Guru saya ngingetin saya begitu. Percuma ente belajar ilmu zahir tapi tidak mempelajari ilmu batin. Maka kalau orang belajar ilmu batin, dia tidak merasa dirinya benar, dia tidak merasa dirinya baik, dia tidak merasa dirinya lebih daripada siapapun. Bahkan ketika melihat pencuri sekalipun, dia merasa bahwa pencuri itu adalah orang, ada kebaikan dalam dirinya. Memang ketika belajar ilmu batin, maka spiritual dia naik, psikologi spiritual dia naik, sehingga melihat orang lain, dia akan merasakan diri, kemanusiaan dia lebih tinggi daripada. Jadi kalau orang belajar ilmu batin tapi rasa kemanusiaan dia rendah, menerima perbedaan dia rendah, itu belum pada tingkat spiritual yang tinggi. Kalau orang belajar ilmu batin, maka rasa humanismenya dia, rasa kemanusiaan dia kepada orang lain akan meningkat. Kenapa? Karena batinnya. Dia tidak melihat orang yang mencuri itu sebatas pencuri. Dia tidak melihat orang-orang yang berzina itu sebatas berzina. Dia tidak melihat para pelacur itu sebatas melacur, yang dianggap oleh mata luar kita hina. Tidak. Orang-orang yang mencapai spiritual tinggi dalam kebatinannya, dia menganggap bahwa bahkan dirinya pun tidak lebih baik daripada pelacur yang tiap malam menjajakan dirinya. Karena boleh jadi pelacur menjual dirinya karena sesuap nasi untuk anaknya, mencari susu untuk anaknya, yang tidak ada pekerjaan lain kecuali melacur bagi dirinya. Sementara kita kemudian merasa soleh dengan kesombongan, merasa baik dengan keangkuhan, merasa tinggi dengan segala macam yang kita peroleh. Boleh jadi di hadapan Allah kita lebih buruk daripada para pelacur yang menjajakan dirinya. Sebab dia berbuat dosa karena ingin mencari manfaat bagi orang di sekitarnya. Sementara kita tinggi derajatnya karena merasa sombong. Orang yang punya spiritual kebatinan dalam hati, menata batin, kemudian naik daripada batin dia ketika belajar tentang ilmu tasawuf, belajar ilmu tentang mengelola batin, maka dia akan lebih merasa bahwa orang lain pun ada kebaikannya. Nah, itu penting. Sholat nggak ngerasa lebih unggul, ngaji nggak merasa lebih pintar. Melihat orang lain bermaksiat, dia bantu dengan nasihat. Begitu. Ini penting. Makanya kalau belajar ilmu batin, ilmu tasawuf, kelihatannya kita ini tertinggal jauh. Pantas ibadah kita masih sebatas begitu. Sholat, maksiat. Berarti sholat kita nggak berpengaruh pada diri kita. Sholat, duit haram masih mau. Nauzubillah min dzalik. Aqbalta ala sholati au saumi, maka berfokuslah engkau ala sholati au saumi, pada puasa, wa tarakta hadhil faraid,
Tapi jika engkau meninggalkan tadi perkara-perkara hati yang wajib juga, wal amru bihima, dan urusan kepada keduanya engkau tinggalkan, padahal min rabbi wahidin, kedua-duanya baik perkara zahir maupun perkara batin adalah perintah Allah dari Tuhan yang satu, fi kitabin wahidin, dari Al-Quran yang satu. Artinya apa? Kalau kita masih saja berpegang kepada perkara-perkara zahir, ibadah-ibadah zahir, lantas meninggalkan ibadah-ibadah batin, sementara Allah mewajibkan kedua itu, baik zahir maupun batin itu, dan kitabnya pun yang memerintahkan perkara zahir menjadi wajib Al-Quran, memerintahkan perkara hati yang juga wajib adalah Al-Quran. Kenapa engkau masih tinggalkan kedua-duanya? Atau engkau hanya mengerjakan perkara zahir, tapi ilmu tentang perkara menata hati engkau tinggalkan? Kata Imam Al-Ghazali demikian. Bal ghafalta anha, akan tetapi engkau lalai daripada perkara-perkara itu. Fala ta'rifu syai'an, engkau tidak mengetahui perkara itu minha, daripadanya. Bi fatwa man asbayu azilu, engkau lebih memegang pendapat atau fatwanya daripada orang-orang yang tergerak, yang asbahayu azilu, terburu-buru, huddahu masgufan, yang lebih cinta kepada duniawi. Jadi zaman sekarang itu orang-orang lebih senang ngajinya, ngaji perkara-perkara zahir. Perkara-perkara batin itu nggak menarik. Benar apa enggak? Belajar ilmu zikir itu nggak menarik. Apa enak zikir? Nggak enak. Ngantuk nggak? Bukan main. Bukan main. Tapi lebih seneng ngelihat ceramah yang lucu-lucu, semangat. Tapi ketika belajar ngaji perkara-perkara batin, yang diajak zikir, diajak nangis, diajak ini, diajak itu, apa kepengen? Enggak. Lah ngaji di situ malah serem banget romannya. Zikiran mulu. Kita nggak seneng dengan yang begitu-begitu, Bang. Bener apa enggak tuh? Hah? Bener nggak? Yuk kita baca Quran ya. Lain. Giran baca Quran mau ga? Oh itu. Giran zikir oga. Allah. Hatta sayyar al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan, sampai kemudian dia menjadikan yang baik jadi mungkar, yang mungkar jadi. Ini sekarang nih, ya Allah, hati-hati. Yang baik dengan yang mungkar itu hampir tertukar saat-saat ini. Kita nggak tahu sebetulnya yang benar ini siapa, sebetulnya yang baik ini siapa, sebetulnya yang buruk ini siapa. Hampir tertukar karena kita belajarnya terlalu fokus pada perkara-perkara zahir, sementara batin kita kosong, batin kita hampa, sehingga tubuh bagian dalam kita nggak ada isinya. Coba sekarang di media sosial, kelompok ini mengatakan kelompok ini salah, kelompok ini mengatakan kelompok itu salah, kelompok ini takbir, kelompok ono takbir, ribut sama-sama takbir. Yang diem, lu mah nggak ada pedulinya, lu mah nggak ada gironya, juga jadi salah. Siapa yang benar, siapa yang salah kita nggak tahu. Bahkan hampir tertukar kebaikan dan kebatilan.
Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang mengikuti fatwa-fatwa yang salah, yang terlalu bernafsu terhadap dunia. Ulama ini A, ulama ini B, ulama ini C. Bagaimana cara kita menyikapinya? Berbanyaklah zikir kepada Allah. Allah yang ngebimbing kita nanti mana yang benar, mana yang salah. Jangan pakai nafsu. Apalagi kalau kita ngelihat video, langsung hati kita nih panas. Benar apa enggak? Panas. Padahal video itu membuat orang yang nontonnya jadi panas. Memang kerjaannya begitu. Ada contoh kasus. Ada seorang anak dengan seorang ibu. Seorang anak menepak tangan ibunya sampai jatuh makanannya. Divideoin sama orang. Ketika anaknya lagi mukul tangan ibunya, sampai makanannya terjatuh, ibunya nangis. Disebarin ke halayak ramai. Rame, siapa yang dihujat? Siapa yang dikatakan anak durhaka? Siapa yang bersalah? Itu video. Itu video. Tapi tahukah kebenaran hakikinya? Kita itu melihat daripada pandangan mata. Kita cuma mendengar dari pendengaran telinga. Kita cuma mengambil kesimpulan dari hawa nafsu kita. Padahal kalau kita menteliti kembali, meng-cross check dengan hati kita, melihat tidak dengan nafsu kita, langsung buru-buru kita bikin kalimat ketika ngelihat video itu. Dasar anak durhaka, nggak tahu cara berbakti kepada orang tua, nggak boleh memukul, pakai dalil fala taqul lahuma padahal ngomong aja nggak boleh, apalagi mukul tangan orang tua. Neraka bagimu. Nafsu. Benar apa enggak tuh? Nafsu tuh yang ngomong. Pakai dalilnya, dalil agama. Padahal dia sedang memakai hawa nafsunya berpondasi agama. Apakah dia sudah tabayun? Belum. Dia cuma melihat dari matanya yang sederhana, yang terbatas ruang dan waktu. Dia cuma mendengar kalimatnya dengan pendengaran telinga yang terbatas pada sisinya. Tapi dia tidak bertanya pada hatinya. Itulah kenapa saya menulis. Ketika melihat sesuatu, pejamkan matamu, tutup telingamu, buka lebar-lebar hatimu. Sebab matamu hanya bisa memandang sebatas pandanganmu. Sebab telingamu hanya mampu mendengar sebatas pendengaranmu. Namun hatimu yang jujur akan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, engkau akan diberitahu oleh Allah keadaan yang sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa tahu sementara kita sendiri tidak terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Permasalahannya di situ. Kita punya HP tapi nggak punya sinyal. Punya bagus HP-nya tapi kuotanya nggak ada nyambung apa enggak? Dia yang jadi saat ini kita ini begitu. Casing kita bagus, muka kita bagus, pakaian kita bagus, tubuh kita bagus. Layaknya HP mahal kelas 20-30 juta. Tapi tidak pernah ada kuota, maka HP itu tidak terkoneksi kepada siapapun. Saat ini yang terjadi begitu. Padahal kejadian sebenarnya, anak itu melihat di makanan tempat ibunya ada binatang kalajengking yang kemudian ditepak
tangan ibunya supaya ibunya tidak memakan kalajengking itu, lantas ditepak supaya ibunya selamat. Tapi orang kadang menuduh anak ini durhaka. Orang kadang menuduh anak ini tercela. Orang terkadang menuduh anak ini menjadi anak-anak yang tidak sebaik-baiknya kepada orang tua. Apakah itu bisa kita tutup? Tidak bisa, kecuali kita memohon maaf kepadanya. Coba. Maka jaga lisanmu, sebab lisanmu akan menjadikan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Siapa Abdul Mukmin? Islaman man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling baik adalah muslim lainnya selamat daripada lisan dan tangan kita. Hati-hati. Hati-hati. Coba nih. Coba. Ini mengajinya ngaji begini di kitab ini. Ngajinya begini. Jangan pernah melihat orang dari nafsu kita. Begitu. Barangkali kita masih suka ngikutin hawa nafsu kita untuk menilai orang lain. Kita nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya baik di hadapan Allah Subhanahu. Boleh jadi ada ulama dengan pakaian sorbannya, boleh jadi ada petani dengan kotor bajunya, tapi kedudukannya ternyata lebih dekat petani dengan kotor bajunya, karena dia menjaga sholatnya. Ketika dengar waktu azan, dia menggelar sejadah di atas bebatuan, lantas sholat dengan keterbatasan. Sementara ada orang-orang dengan pakaian kebesaran, dia datang ke masjid dengan kebanggaan. Kalau nggak dijadiin imam, sewotnya bukan main, legunya ustaz. Ibadahnya ada kesombongan dalam hatinya. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza fasadat jasada kullu. Kalau rusak hati itu, maka rusak seluruh amalnya. Idza solihal jasada kullu. Apabila baik, maka seluruh perbuatannya pun akan ikut baik. Kita nggak tahu nih, hatta sayyaral ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. Bisa jadi kita jadi orang yang menyangka bahwa perbuatan baik itu munkar, atau perbuatan munkar itu ternyata kita anggapnya baik. Wa man ahmalal uluma, dan mengikuti orang-orang yang melalaikan ilmu. Allati samallahu fi kitabihi nuran wa hikmatan wa hudan, yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya nuran sebagai cahaya, wa hikmatan hikmah, wa hudan petunjuk. Wa aqbala ala ma bi yaktasibul haram, dia berfokus kepada pencarian dia, mencari nafkah dalam perkara-perkara haram. Wa yakunu masidatan lil huttam, atau dia malah menjadi alat dalam mencari untuk berburu perkara-perkara dunia. Jangan-jangan dia itu cuma jadi alat, bagian tubuh ini cuma jadi alat buat nyari dunia. Kita fokus kepada dunia, yang padahal dunia itu tidak membuat dia hidup senang selama-lamanya. Pilihannya 4. Apakah dia pengen hidup bahagia di alam dunia, berlanjut di alam akhirat? 1. Apakah dia pengen sengsara di alam dunia namun berbahagia di akhirat? 2. Apakah dia pengen berbahagia di dunia tapi sengsara di akhirat? 3. Apakah dia kepengen sengsara dunia dan kepengen sengsara akhirat?
Jangan-jangan kita ini cuma ngejadiin diri kita sebagai alat buat nyari kesenangan dunia. Kita ini kan demen sama perkara-perkara kenikmatan dunia, yang kita nggak tahu bahwa kenikmatan dunia itu ternyata perkara haram. Kan paling enak ngelihat cewek cakep mah, betul ya? Hah? Kali enak kan ngelihat cewek cakep? Waduh, sampai itu. Tapi kita nggak tahu, boleh jadi itu yang ternyata menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sementara nenek-nenek itu yang kemudian menjadi alat, menjadi tawassulnya kita, menjadi wasilahnya kita untuk masuk ke dalam, kita nggak pernah tahu. Amma takhafu ayyuhal mustarsidu. Apakah engkau tidak khawatir wahai orang-orang yang sedang mencari jalan Allah? Apakah engkau tidak khawatir wahai orang-orang yang sedang menuntut ilmu? Apakah engkau tidak khawatir wahai orang-orang yang sedang memilih jalan untuk mendekati Allah? Jangan-jangan perjalananmu sementara ini ternyata melenceng daripada siratal mustaqim. Jangan-jangan perjalananmu ini ternyata membuat kamu bukan semakin dekat dengan Allah. Jangan-jangan perjalananmu ini ternyata membuat kamu makin dekat dengan nerakanya Allah. Jangan-jangan perjalananmu ini semakin membuat murka Allah dekat denganmu, sementara ridho Allah jauh darimu. Kita nggak pernah tahu. Antakuna mudayyi'an li shay'in min hadil wadi. Jangan-jangan kita menjadikan sia-sia li shay'in min hadil wajibati. Yang diwajibkan oleh Allah nih, jangan-jangan cuman membuat kita berbuat menjadi sia-sia. Bertahun-tahun kita ibadah, ternyata ibadah kita, kewajiban kita nggak ada efeknya buat kita. Atau jangan-jangan ibadah kita membuat kita malah jauh dari Allah. Bali aktsaria, akan tetapi kebanyakan mayoritas watastaghila bi sholati tatawuin, sibuk dengan sholat-sholat sunnah. Wa shaumin nafli, sibuk dengan puasa-puasa sunnah. Fatakunu fila sayin, tapi enggak membuat dia berguna pada dirinya. Tuh, kita sibuk ibadah, tapi batinnya kita nggak isi. Jangan-jangan ibadah itu membuat kita menjadi orang yang sia-sia. Kenapa? Karena hati kita. Warubbama, boleh jadi anta musirun ala masyiatin minal ma'asi, engkau terus-menerus dalam keadaan maksiat, berbuat kemaksiatan dalam maksiat, allati tastaujibu bihan nar, yang menjadikan engkau masuk ke dalam neraka. Boleh jadi ternyata kita ini sedang berada dalam jalan yang sejatinya menuju neraka. Sebab cuma ada dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dua jalan. Fujuraha, jalan kedurhakaan, wa taqwaha, dan jalan menuju takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihannya ada pada kita. Ini memang ngaji berat ini, di keterbatasan ilmu kita. Tetapi Imam Al-Ghazali ini mengarang kitab Minhajul Abidin ini sebelum meninggal. Ini kitab terakhir yang disusun oleh Imam Al-Ghazali setelah kitab Ihya Ulumuddin. Allah.
wa tatruka mubahan minat ta'ami au sarabin au naumin, dan meninggalkan engkau perkara-perkara mubah minat ta'am daripada makan, sarabin atau minum, au naumin ataupun tidur, tabtagi terus menerus bihi kurbatan ilallahi ta'ala, mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, fatakunu fila sayin, tapi ternyata itu tidak bermanfaat bagimu, tidak berguna bagimu. Wasadul, lebih berat lagi min zalika, daripada yang demikian itu, kullihi, seluruhnya, annaka, bahwasanya engkau takunu fi asril amal, berada dalam angan-angan. Wal amulu maksiatun ma'do, sementara amal berangan-angan itu adalah maksiat yang sesungguhnya, maksiat yang murni. Fatazunnuhu, engkau menyangka niata khairin, itu adalah niat yang baik, lijahlika, karena kebodohan kamu, bil farqi, dalam membedakan bainahuma, di antara keduanya, wa tuqarribuhuma, padahal keduanya lebih dekat, fi ba'dil wujuh, antara kebaikan dan keburukan tipis perbedaannya. Engkau menyangka itu adalah perbuatan baik, padahal itu perbuatan angan-angan. Sementara kedua hal itu adalah perkara-perkara yang tipis. Baca Quran Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi nggak ada orang, dia baca begitu. Lagi nggak ada orang nih, dia baca begitu. Tapi ketika ada orang, hatinya ngomong, wah, biar suara gue kedengeran bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu jadi baik? Ketika bersolawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, apakah itu tidak baik? Baik. Tapi ketika ada di hatinya, biar gua kelihatan seperti orang-orang pecinta Rasul, biar gua kelihatan seperti orang ini orang itu, pada dasar itulah ternyata kita salah jalan. Tipis perbedaannya, tipis. Jangan-jangan sekarang ini kita lagi berada pada jalan yang buruk. Bukan cara kita mendekati Allah, tapi kita sedang berjalan menjauh dari Allah Subhanahu. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kita nggak tahu kalau nggak dibimbing Engkau, ya Allah. Kita nggak pernah tahu sebetulnya jalan yang lurus itu apa. Atau jangan-jangan jalan yang lurus itu sementara kita lampaui yang kita harapkan itu jalan yang lurus, ternyata malah kita mundur terbalik dari jalan yang Engkau ridhoi. Allah. Bukan tadi kataku bil jazain wa sukhtin, maka yang demikian itu fi jazain, takunu fi jazain, jadi putus asa, wasukhtin, kemarahan, fatazunnuhu tadarruan, kita menyangka kita tawadu. Kita nyangkanya kita tawadu, padahal lagi diselimuti oleh hawa nafsu. Jalannya nunduk, padahal pengen dibilang jalannya hormat, tapi pengen dibilang tawa. Tolong jangan manggil gua Haji, gua mau nggak pantas disebut Haji. Bagus, tapi di hatinya. Tapi kalau dia manggil Haji juga bagus, nggak apa-apa. Oh. Ustadz Imo ngomong, jangan manggil saya Ustadz, cukup Imong saja.
Tapi hatinya ngomong, ya kalau dia manggil bagus, itu gua demen tuh begitu tuh. Dia beranggap dirinya tawadu, padahal ternyata dia tidak sedang tawadu. Dia menganggap dirinya rendah di hadapan orang lain, padahal dia sedang menyombongin dirinya di hadapan orang. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Tapi ketika lagi nggak dipanggil Ustadz, dia marah-marah. Koreksi hati kita. Jangan-jangan saya termasuk yang begitu. Fatajannuhu tadarruan wabtihalan, dan memohon ila Allah kepada Allah Azza wa Jalla, takunu firyain mahdin, padahal dia sedang riya, padahal dia sedang pengen dipuji, padahal dia kepengen ini kepengen itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa tahsibuhu hamdan lillah, dia sedang menghitung-hitung memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Au da'watan linnas, atau dia sedang mengajak untuk manusia lil khair, kepada kebaikan, padahal dia tidak melakukan itu. Dia ngajak kebaikan karena pengen disebut orang baik, dia pengen disebut orang suci, dia pengen disebut orang ini orang itu dan seterusnya. Dia tidak berada pada jalan kebaikan, walaupun dia mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Bukan. Ini ngeri. Ngeri. Ngaji begini mengeri. Fata'khadhu ta'uddu 'ala Allah subhanahu al-ma'asya bita'ati wa tahtasibut sawabal 'azima fi mawadi'il 'uqubati fatakunu fi gururi 'azim wa ghaflatin fabihatin fahadi wallahi musibatun fazi'atun lil 'amilina min ghairi ilmi. Ini serem. Apa seremnya? Wa tahtasibus sawabal 'azima, dia sedang menghitung-hitung pahala yang agung. Fi mawadi'il 'uqubat, padahal sedang berada pada hukuman Allah. Dia ngerasa bahwa perbuatan dia itu mendatangkan pahala, padahal hari itu yang diperkirakan mendatangkan pahala justru malah mendatangkan hukuman. Fatakunu fi gururin adim, dia sedang berada dalam penipuan, ketertipuan yang luar biasa. Waplatin qabihin, dan dalam kelalaian yang keji. Fahadihi wallahi, dan demi Allah, kata Imam Al-Ghazali, musibatun fazi'atun, ini adalah musibah yang mengerikan lil amilina, bagi orang-orang yang pelaku ibadah, min ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dia nganggap dirinya lagi ngajak orang berbuat baik, dia nganggap dirinya lagi beribadah kepada Allah, dia menganggap dia mendapatkan pahala dari Allah sebab perbuatannya, padahal dia sedang tidak mengajak orang lain ibadah, dia tidak melakukan ibadah, dia tidak mendapatkan pahala, tapi dia berdiri di atas dosanya. Ini